Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para penjelajah waktu. Video yang akan kalian saksikan adalah sebuah interpretasi sejarah dan literasi kreatif. Cerita ini kami susun dari berbagai sumber dan tafsir yang beredar, dengan beberapa bagian yang kami sederhanakan dan gambarkan ulang agar lebih menarik secara visual. Ingat ya, visual yang tampil, termasuk karakter dan lokasinya, merupakan ilustrasi sinematik, bukan representasi faktual sepenuhnya. Kami selalu berusaha menyajikan setiap kisah dengan rasa hormat dan keseimbangan akurasi sejarah. Tentu, sebagai manusia kami tak luput dari keterbatasan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika kamu menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Harta Tahta Cerita dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru penuh makna dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mari kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Di akhir zaman, ketika dunia dipenuhi kemewahan, ketika manusia lebih mencintai harta daripada kebenaran, dan ketika iman menjadi sesuatu yang langka, yaitu akan muncul satu sosok yang menjadi ujian terbesar bagi umat manusia. Dialah Ad-Dajjal. Sejak zaman dahulu, seluruh nabi telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, fitnah Dajjal adalah ujian terbesar sejak Nabi Adam diciptakan hingga hari kiamat, membawa fitnah yang mengguncang iman dengan kemampuan menipu yang luar biasa. Ini bukan ancaman biasa, bukan sekedar ujian kecil. Ini adalah fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Siapakah Dajjal? Dajjal adalah manusia. Bukan jin dan bukanlah iblis. Namun ia adalah manusia yang diberi kemampuan luar biasa sebagai ujian dari Allah. Rasulullah SAW menggambarkannya bermata satu, yaitu matanya buta sebelah, seperti anggur kering. Pada dahinya tertulis kafir, dan hanya dapat dibaca oleh setiap orang beriman, baik yang bisa membaca maupun tidak. Ia juga memiliki tubuh besar, berambut keriting dan wajah yang menakutkan. Dajjal akan muncul di saat dunia berada dalam kekacauan seperti kelaparan, krisis, perang, dan kehilangan arah hidup. Dalam kondisi itulah manusia menjadi lemah, dan di saat itulah Dajjal akan datang. Ia muncul dari arah timur, dari wilayah Khurasan. Awalnya hanya sedikit yang mengikutinya. Namun secara perlahan jumlah pengikutnya bertambah banyak. Ia membawa sesuatu yang tampak seperti keajaiban. Rasulullah SAW bersabda, bersamanya ada surga dan neraka, namun nerakanya adalah surga, dan surganya adalah neraka. Dajjal bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman di saat manusia kelaparan. Bayangkan, di saat dunia kelaparan, ia datang membawa harapan. Namun semua itu hanyalah tipu daya yang dilakukan oleh Dajjal. Dajjal akan menuntut satu hal, yaitu disembah. Ia akan berkata, "Aku adalah Tuhan kalian." Orang yang lemah imannya akan percaya. Namun orang beriman akan tetap teguh. Mereka tahu, Allah tidak mungkin bermata satu. Allah tidak mungkin bisa dilihat di dunia, dan Allah tidak mungkin menyerupai makhluk. Meski kekuasaannya luas, ada dua kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Madinah. Di setiap pintu kota itu, terdapat malaikat yang menjaga. Dajjal tidak akan pernah bisa melangkah masuk. Dalam sebuah hadis syahih, ada kisah tentang seorang pemuda pemberani. Ia mendatangi Dajjal dan menantangnya. Ia berkata, "Engkau adalah Dajjal yang telah disebutkan oleh Rasulullah." Dajjal marah dan membunuhnya, lalu menghidupkannya kembali. Namun pemuda itu justru berkata, "Aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal." Ini menunjukkan iman yang kuat tidak akan goyah. Dajjal akan hidup di bumi selama 40 hari. Hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, dan sisanya seperti hari biasa. Ketika fitnah mencapai puncaknya, Allah menurunkan seorang nabi mulia, yaitu Nabi Isa. Beliau turun di Menara Putih di Damaskus, Suriah, dengan 2 malaikat di sampingnya. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia mulai melemah dan lari ketakutan. Nabi Isa mengejarnya hingga ke Lud, Palestina. Di sana, Nabi Isa membunuh Dajjal. Dengan itu,
Berakhirlah fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Bagaimana cara selamat? Rasulullah berpesan untuk menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan menjaga iman, memperbanyak doa perlindungan, dan menjaga iman. Dajjal bukanlah sekedar cerita, bukanlah sekedar dongeng, ia adalah kenyataan yang pasti terjadi. Fitnahnya begitu besar, hingga Rasulullah selalu mengingatkan tentangnya di setiap salat. Dan ini adalah pengingat bagi kita, bahwa iman harus dijaga, bahwa kebenaran harus dicari, dan bahwa dunia ini hanyalah sementara. Karena suatu hari nanti, ketika Dajjal benar-benar muncul, yang menyelamatkan bukanlah kekuatan, bukan pula kecerdasan, melainkan iman yang teguh kepada Allah. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan kesadaran untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.